على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian selawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita berkumpul lagi. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya di Masjid Ad-Darain. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita karunia rahmat-Nya, senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas agamanya, benar-benar istiqomah di atas agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, kita akan mengurai kembali atau mengulas kembali dari apa yang telah kita sampaikan. Wa hadha min babi muraja'ah. Ini babnya adalah muraja'ah. Qala Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah ta'ala, adimil ilm mudzakaratan fa hayatul ilm mudzakarah. Senantiasalah kalian mudzakarah ilmu tersebut, senantiasa mengulang-ulanginya. Hidupnya ilmu itu dengan cara mengulanginya. Seseorang apabila memiliki ilmu, dia tidak pernah mudzakarah, tidak pernah mengulanginya, tidak pernah muraja, la yanfa'u, tidak akan bermanfaat ilmu tersebut, sama sekali tidak akan bermanfaat. Begitulah sebuah ilmu hendaknya benar-benar dia mudzakarah, dia terus menerus murajaah, dan terus menerus dia hidupkan ilmu tersebut dengan cara mengingatnya, dengan cara mengamalkannya. Paling terbaik sebuah ilmu adalah dengan cara mengamalkannya. Itu adalah yang paling terbaiknya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala atau para a'imah yang lainnya, itu mereka terkadang mengulang-ulang satu hadis itu sampai 100 kali lamanya. Satu hadis. Begitu juga salah seorang dari guru kami, itu ketika di sana dia memberikan mau'idah, memberikan nasihat. Dia bilang, tidaklah aku menghafal satu hadis kecuali aku baca 100 kali satu hadis. Benar-benar saya membaca hadis tersebut itu berulang-ulang sampai 100 kali. Dan ini adalah thariqah para aim. Para aiman terdahulu seperti itu dia. Dari satu hadis itu ketika mereka menghafalnya, terus-menerus mereka muraja sampai beratus kali lamanya. Dan ini adalah thariqah orang-orang terdahulu. Thariqah adalah thariqah para salaf terdahulu. Dari bab ini, dari mudzakarah ini, kita mengingatkan kembali bahasanya perlunya kita mengingat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita semua. Dia sesuatu yang seolah-olah seperti sesuatu yang tidak terlalu bernilai, tidak terlalu tinggi nilainya. Namun ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi nilainya. Kalau kita melihat mungkin itu sesuatu yang biasa di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kaum mukminin, di tengah-tengah masyarakat. Namun ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya amat tinggi sekali. Datang hadisnya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw sittuna syu'bah fa afdaluha wa fi riwayatin fa a'laha qawlu la ilaha illallah
wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan itu menjadi 76 atau 77 cabang lebih. 67 atau 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Paling tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah, karena ucapan ini yang memasukkan orang ke dalam surganya. Ucapan la ilaha illallah itu memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengetahui syarat-syaratnya. Kalau dia mengetahui syarat-syaratnya, tapi kalau dia tidak mengetahui syarat-syaratnya maka tidak akan bermanfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, "Man qala la ilaha illallah la ya'lamu syurutahu." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mengetahui syarat-syaratnya, la yanfa'u ma qala, tidak akan bermanfaat apa yang dia ucapkan. Harus memahami apa itu syarat la ilaha illallah, di antaranya ilmu, di antaranya ikhlas, di antaranya siddiq, jujur, di antaranya adalah inqiyad, kemudian di antaranya adalah mengamalkan. Itu kan daripada syarat-syaratnya. Hendaknya seseorang mempelajari syaratnya, penting. Syarat la ilaha illallah itu penting sekali. Bahkan dengan ucapan itu, dengan ucapan la ilaha illallah saja bisa memasukkan dia ke dalam surga meskipun dia tidak beramal. Meskipun dia tidak beramal sama sekali, namun dengan ucapan itu, dengan ikhlas dia jujur, dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah salah seorang sahabat ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia ikut berperang, sama sekali belum pernah beramal. Maka kata para sahabat, kami tidak melihat dia itu mengamalkan satu amalan sedikit pun kecuali ucapan itu, dan ucapan itu yang memasukkan ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ucapan ini luar biasa. Ucapan la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, itu dia akan masuk ke dalam surga. Itu sudah pasti jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ya ikhwah, orang-orang terdahulu, orang-orang Arab terdahulu, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, langsung mereka itu mengetahui syarat-syaratnya tanpa mereka disampaikan ini syaratnya, ini syaratnya, syaratnya ini. Tanpa karena mereka memahami kalimat ini, paham benar maknanya. Berbeda dengan kita, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, masih saja ada orang melakukan kesyirikan. Karena dia tidak mengerti, yang terkandung di dalamnya, dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Berbeda dengan orang-orang terdahulu. Ketika mereka dikatakan kul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Kata orang Arab, ataj'al lillahi ataj'al alihatan wahidah, apakah engkau ingin menjadikan satu ilah saja wahai Muhammad? Benar-benar mereka memahami makna ini, benar-benar mereka mengerti makna ini. Kalau kita tidak, benar-benar tidak mengerti, bahkan terjatuh dalam riya, terjatuh dalam ujub, terjatuh dalam kesyirikan. Itu banyak sekali, baik orang yang sudah mengaji maupun yang belum mengaji. Mimbabi aulanya, ini penting sekali ikhwah. Jangan sampai kita tidak bersungguh-sungguh mempelajari ini, habis usia kita di dunia. Kita menghabiskan usia kita bersantai-santai, bermain-main. Belum sedikit pun kita menyentuh daripada syarat ini. Itu kita amat merugi sekali. Itu sangat merugi. Itu penting sekali, sangat penting sekali. Betapa banyak orang yang dia telah mengenal dakwah Islam ya, namun dia hanya menghabiskan usianya untuk berkumpul-kumpul saja. Benar. Bahkan syarat-syarat terpenting daripada la ilaha illallah dia tidak mengetahui. Bahkan nawaqidul iman, nawaqidul Islam, dia tidak mengetahui usul kembalinya berapa saja yang membatalkan keimanan seseorang. Dasar-dasar itu penting sekali, sangat penting sekali. Banyak orang terjatuh, dia tidak mengetahui bahwasanya dia telah melakukan kekufuran.
Ini penting, bukan hanya sekadar seseorang itu dia bermajelis, mendatangi majelis, tidak. Dia mendatangi majelis itu adalah babnya untuk mendapatkan ilmu, kemudian dia membuka ilmu itu di rumahnya. Dia mengkaji apa yang dia bisa kaji. Sekarang di zaman kita sekarang itu banyak sekali media-media yang bisa kita buka, bisa kita membacanya. Banyak rujukan dari para ulama, kitab-kitab sudah menjadi bentuk-bentuk yang ringan. Dari bentuk PDF, kita membuka dari kitab-kitab baik yang sudah diterjemahkan maupun dalam bentuk kitab-kitab asli. Ini penting sekali ikhwah. Saya pernah salah seorang kawan itu bercerita kepada anak, sampai dia menangis di hadapan anak. Saya sampaikan, kita ini sudah mengenal dakwah berapa tahun namanya. Sudah berapa tahun kita mengenal dakwah? Kita hampir 20 tahunan. Sekarang apa hasil daripada mengenal dakwah itu? Kalaulah kita menghabiskan usia kita untuk menghafal Al-Quran, pasti mungkin dari 15 tahun itu. Kalau kita menghabiskan usia kita untuk menghafal mutun Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu pasti mungkin. Tidak akan mungkin tidak. Hanya saja kita dilalaikan oleh dunia. Yang dunia ini ikhwah selalu kita bertengkar. Benar ikhwah, dunia itu membuat kita bertengkar. Yang dunia ini ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janahal ba'ud, ma saqal kafir min syurbatil ma." Seandainya dunia ini senilai dengan sayap nyamuk, ada nilainya. Nilainya itu seperti sayap nyamuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan orang-orang kafir minum meskipun setetes. Bahkan Ibnu Mas'ud itu mengatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janahal ba'ud, ma saqa fir'aun min surbatil ma." Seandainya dunia ini senilai dengan sayap nyamuk, tentulah Allah tidak akan memberikan minum kepada Fir'aun meskipun seteguk. Dunia ini adalah kita mengambilnya dijadikan sebuah sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ikhwah, sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia wasila ilal akhirah. Dunia ini sarana menuju negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mengingatkan agar kita tidak terlalu terpana, ta'ajub kepada dunia ini. Tidak terlalu Kita tidak terlalu mengatakan bahwasanya dunia ini betapa nikmat. Nikmatnya dunia ini tidak sedikit sekali dibandingkan nikmatnya akhirat. Nikmatnya akhirat itu daim, senantiasa terus menerus, kekal. Baqo, senantiasa kekal terus menerus. Kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan apa? Dengan segala sesuatu apapun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam hadis qudsi, "Adattu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la 'ala qalbin wa la ada 'ala hatarin qalbin basar." Aku menyiapkan kepada hamba-hambaku orang yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak bisa terlintas di dalam hati. Itulah surga. Sama sekali tidak bisa terlintas dalam hati kita. Bagaimana sih surga itu? Tapi kita meyakini bahwasanya surga itu benar-benar ada dan nyata, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada hamba-hambanya yang soleh. Ini ikhwah saya ingatkan pribadi ana, dan terkadang kita yang pribadi ini yang berbicara lebih banyak harus diingatkan. Karena jangan sampai seseorang kadang dia menyampaikan suatu nasihat, suatu ilmu, tujuannya adalah dunia. Dan ini menjadi musibah di dalam dakwah. Banyak yang seperti itu, menjadikan apa yang dia jadikan sebagai sarana untuk dakwah tujuannya untuk mendapatkan dunia. Na'udzubillah. Oleh sebab itu ikhwah, kita saling murojaah, saling berbagi ilmu, saling memberikan nasihat satu sama yang lainnya. Belum tentu seorang pemberi nasihat itu lebih baik daripada orang yang dinasihatin. Namun adalah babnya ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maka kapan bisa kita memberikan nasihat itu? Pada satu kesempatan maka kita akan memberikan nasihat. Ini yang pertama ikhwah. Bahwasanya hendaknya benar-benar seseorang bersungguh-sungguh dia mempelajari kalimat tauhid. Mempelajari sebenar-benarnya. Para ulama terdahulu itu amat takut mereka. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, "Ana ujaddidu islami fi kulli yawm." Dia selalu memperbarui Islamnya itu setiap hari.
dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena sering sekali beliau dipuji. Jangan sampai itu timbul riya padanya. Timbul riya, dia bangga terhadap terhadap pujian tersebut. Ini menjadi musibah. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak ada orang yang lebih memperbaiki agama ini dari yang sebelum-sebelumnya itu, kecuali ada pada diri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan setelahnya tinggal mengambil ucapan-ucapan beliau. Masya Allah, ini luar biasa dari apa yang beliau telah ajarkan kepada umat ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan paling rendahnya itu menghilangkan gangguan dari jalan. Ini paling rendah daripada keimanan. Ingin mengetahui keimanan seseorang, ketika ada sesuatu gangguan dari jalan, maka dia singkirkan, atau batuan besar atau paku. Ini paling rendahnya. Tapi saya tidak berpikir sampai menghilangkan gangguan dari jalan orang-orang demo. Ini susah dihilangkan. Ini karena menghilangkan gangguan dari jalan ini kan orang-orang demonstrasi ini benar-benar mengganggu jalan kaum muslimin. Cara menghilangkan gangguannya itu saya tidak mengerti bagaimana jalannya. Ya, disampaikan juga mungkin kita menyampaikan, kita pula yang kena. Ya. Kalaulah orang-orang yang dizalimi itu, apalagi namanya berdoa kepada mereka, orang-orang yang menghalangi jalan kaum muslimin, insya Allah pasti Allah akan ijabai. Iya. Karena hadis Nabi SAW mengatakan salah satu da'watun la turad. Ada 3 doa seorang hamba itu tidak pernah ditolak, pasti dikabulkan. Yang diantaranya adalah ad-da'watul madlum, doa orang yang dizalimi, itu sudah pasti terjadi dan pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu. Nah, saya khawatir ketika mereka terhalangi seperti itu, kemudian mereka mendoakan keburukan kepada orang-orang yang menghalangi jalan kaum muslimin. Alhamdulillah. Itu luar biasa sekali, kawan. Ini berhati-hati, dakwatu madlum itu sangat mustajabah. Sangat mustajabah. Meskipun dia orang-orang kufar, meskipun orang fasik, meskipun orang munafik, kalau dia dizalimi, mustajabah. Maka kata Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, ambillah dari harta orang-orang kaya di antara mereka. Ketika engkau telah mengucapkan kepada la ilaha illallah, kemudian mereka menegakkan solat, kemudian ambillah harta dari orang-orang kaya mereka. Ambil hartanya kemudian diberikan kepada fakir miskin. Kemudian kata Nabi SAW memperingatkan, berhati-hatilah kepada dakwah orang yang dizalimi, doa orang yang dizalimi. Li'annahu laisa bainahu wa bainallahi ijab, karena tidak ada antara doa orang yang dizalimi dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada hijab. Langsung Allah mengabulkan doa tersebut. Nah, ini penting sekali bagi kita semua, tapi tidak tahu bagaimana cara menghilangkan gangguan tersebut. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang memiliki ilmunya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian daripada keimanan. Nah, disinilah yang jadi pembahasan kita, ikhwah. Malu itu bagian daripada keimanan. Mungkin antum mengatakan bahwasanya, wah malu, ya biasa saja, tidak usah malu-malu. Padahal kita harus mengetahui sifat malu itu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sifat malu itu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin terwarisi oleh para malaikat. Malaikat juga memiliki sifat malu. Kemudian para nabi dan rasul, mereka manusia yang paling pemalu. Dan siapa yang paling pemalu? Mereka lah memiliki keimanan yang paling tingginya. Tidak ada pun orang yang memiliki sifat malu yang lebih tinggi kecuali dia memiliki keimanan, tingkat keimanan yang lebih tinggi. Yang pertama karena dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha hidup dan Maha mulia. Yastahyi idza rafa'a al-'abdu
yadahu idza rafa'a 'abdu ilaihi yadahu fayaruddaha sifran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, Maha mulia, dan amat Allah Subhanahu wa taala sangat malu apabila seorang hamba itu mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tangan tersebut dalam keadaan kosong. Inilah sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada 3 orang itu datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang itu ketika di dalam majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berpaling. Yang kedua, yang pertama adalah orang yang bersegera mendatangi majelis tersebut untuk datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dia malu-malu. Akhirnya dia duduk di belakang. Yang ketiga, berpaling dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, maukah kalian aku sampaikan 3 keadaan orang tersebut. Yang pertama adalah dia bersungguh-sungguh mendatangi majelis tersebut, maka Allah pun bersungguh-sungguh terhadapnya. Yang kedua, dia malu-malu di dalam majelis tersebut, maka Allah pun Subhanahu wa taala malu terhadapnya. Kemudian yang ketiga, orang itu berpaling dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan di sini hanya bukan majelis Nabi, tapi orang yang berpaling dari majelis tanpa ada udzur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling kepadanya. Makanya ikhwah antum, sekali lagi ini mimbabi adab. Ketika antum berada di majelis, jangan sekali-kali antum tinggalkan, karena adabnya itu jangan sampai antum terkena hadis ini. Jangan sampai antum terkena hadis ini. Ketika antum berpaling tanpa udzur, maka Allah pun berpaling darinya. Na'udzubillah. Ini dari sifat yang pertama. Kemudian para malaikat itu kan memiliki sifat malu. Sebagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk para sahabat Abu Bakar Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan tersingkap betisnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduknya biasa. Ketika Utsman bin Affan masuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup betisnya, kemudian duduk dengan duduk yang baik. Maka kata Aisyah atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana terhadap Abu Bakar ketika dia masuk? Engkau biasa saja. Umar masuk, engkau biasa saja. Ketika Utsman bin Affan masuk, maka engkau memperbaiki dudukmu dan memperbaiki daripada apa? Dari pakaiannya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah aku selayaknya itu malu terhadap yang malaikat malu kepadanya, yaitu kepada Utsman bin Affan." Malaikat itu malu kepada Utsman bin Affan. Nah, ini malaikat itu memiliki sifat malu. Nanti anak akan terangkan bahwasanya keadaan manusia itu berapa sifat yang dia harus miliki dari sifat malu tersebut. Karena masing-masing ada sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah sifat malu yang dimiliki oleh anbiya dan rasul. Itu sudah pasti, ikhwah. Karena mereka ini orang yang paling beriman, orang yang paling bertakwa. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin tinggi pula sifat malu yang dimilikinya. Datang hadisnya dari Abi Mas'ud yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna mimman adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula fa idza lam tastahi fasna ma syid. Sesungguhnya dari apa-apa yang didapatkan dari ucapan kenabian terdahulu, apabila kalian tidak memiliki sifat malu, maka lakukanlah sesukamu. Lakukan sesukamu. Dalam hadis ini memiliki 2 faedah. Faedah yang pertama adalah bermakna tandingan, mengajak untuk dari bahasa Arab itu sesuatu tandingan, sesuatu yang kita harus betul-betul ancaman. Apabila kalian tidak memiliki sifat malu, maka lakukanlah sesukamu. Benar-benar lakukan saja. Kelak engkau akan mendapatkan balasan apa yang engkau lakukan dari sifat malu tersebut. Kelak engkau akan mendapatkan di negeri akhirat apa saja yang engkau lakukan, pasti engkau akan mendapatkan. Jangankan perbuatan yang engkau lakukan, penglihatan saja yang engkau lihat, pendengaran yang engkau dengar, kemudian hati yang khianat
itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lepas dari kita semua, ikhwan. Tidak ada yang lepas sedikit pun dari kita semua. Kemudian yang kedua adalah maknanya, kata para ulama, jika perbuatan itu tidak membuat engkau malu, maka lakukan saja. Ini adalah perkara yang mubah. Artinya dari ucapan kenabian terdahulu adalah senantiasa mengingatkan sifat malu, karena malu itu dia adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dengan keimanan. Nabi SAW itu bersabda, al-haya'u wal iman yajtami'an. Malu dan keimanan itu keduanya saling berkumpul. Idza rufi'a ahaduma rufi'a al-akhar. Apabila salah satu terangkat padanya, maka terangkat keduanya. Apabila dia tidak memiliki keimanan, pasti dia tidak memiliki sifat malu. Apabila dia memiliki sifat malu, pasti dia memiliki keimanan. Lihat antum contoh orang-orang kafir yang mereka tidak memiliki keimanan, apakah dia memiliki sifat malu? La, sama sekali tidak memiliki sifat malu, ikhwah. Orang kafir itu tercabut darinya sifat malu. Karena tidak ada keimanan dalam dirinya, mereka berbuat sesuka apanya, sesuka yang dia inginkan. Karena sifat malu itu tidak ada pada diri mereka. Berbeda dengan kaum muslimin, kaum mukminin. Selama ada keimanan, sifat malu itu pasti ada dirinya. Tapi tergantung dari tingkatan keimanan dia. Semakin tinggi keimanan dia, maka sifat malu itu semakin tinggi pada dirinya. Semakin tinggi pada dirinya. Nanti Anda juga sampaikan hakikat malu itu seperti apa. Karena kita harus terangkan kepada antum semua hakikat malu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh syariat. Kemudian apa sih dalilnya? Kenapa sifat malu itu semakin tinggi sifat malu seseorang, semakin tinggi keimanan? Ini yang pertama. Yang kedua dalilnya adalah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadda haya min al-adhara'i fi hidriha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat pemalu dibandingkan wanita-wanita, gadis-gadis yang dipingit di dalam kamarnya. Lebih pemalu, ikhwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sangat pemalu daripada seorang gadis yang dipingit di dalam kamarnya. Faidza kariha syai'an arafnaha fi wajhi. Apabila dia membenci sesuatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci sesuatu, maka kami dapat melihat dari wajahnya. Kita bisa melihat dari wajahnya, benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemalu sekali, lebih malu daripada seorang gadis. Masya Allah, ikhwah. Ini menunjukkan keimanan seorang semakin kuat, semakin tinggi, maka rasa malu itu pun semakin tinggi pula, Kemudian ana mau terangkan antum. Ini azannya jam berapa kita? Malu itu saya tinggal dua permasalahan, ikhwan. Kepada siapa kita harus malu? Ini sifat manusia. Dan terakhir hakikat daripada malu. Yang pertama, kita malu, hendaknya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, malu terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, malu kepada kemaksiatan yang kita lakukan dalam keadaan sendirian, malu terhadap perbuatan-perbuatan keji, ucapan-ucapan yang keji. Harus kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat? Maka hendaknya pertama kali yang kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat bahkan isi hati kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum kita diciptakan sampai kemana kita akan pergi dan ditempatkan di mana kita. Ini hakikat. Kalau kita sudah mengetahui ini, maka timbullah namanya hakikat ihsan. Ihsan itu an ta'budullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun jika engkau tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti melihatmu.
pasti melihat engkau. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya seseorang malu kepada malaikat ya ikhwan. Gerakannya antum, apa yang antum lakukan, gerakan tangan, apa, melihat, semua itu dicatat oleh para malaikat. Semua dicatat ikhwan, perbuatan, ucapan semua dicatat. Tidak satu pun yang kita bergerak ke kiri dan ke kanan pasti malaikat akan mencatat. Tidak satu pun apa yang kita ucapkan, baik itu A, B, C atau suara yang keluar, pasti malaikat akan mencatatnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan suatu ucapan kecuali malaikat kiri dan kanannya pasti mencatat. Pasti mencatatnya. Kemudian yang kedua dari sisi amalan. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma ta'malun. Sesungguhnya pada kalian itu ada malaikat yang menjaga. Dia yang mencatat kiri dan kanan. Dia mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini sifat ini harus ditanam kepada diri seseorang. Dia malu kepada malaikat karena dialah mencatat perbuatan baik dan buruknya. Jangan dianggap remeh ikhwah. Benar. Mungkin pada saat ini kita bilang enggak apa-apa lah. Tapi nanti kelak pada hari kiamat engkau akan melihat catatan yang sejauh mata memandang, yang tidak ada celah sama sekali. Bahkan seorang itu heran dan kaget, tidak bisa mengingkari catatan tersebut. Bahkan tidurnya pun dia dicatat oleh malaikat. Ini tidak boleh kita anggap remeh seperti ini. Kalau ini bisa kita tanamkan kepada diri kita, sifat ihsan itu akan ada. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya dia malu kepada manusia. Malu kepada seseorang dengan perbuatannya. Malu kepada orang lain dari apa yang dia lakukan, keburukan. Hudzaifah bin Ulaim rahimahullah ta'ala mengatakan radhiyallahu an, la khaira fi man lam yastahi minan nas. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak memiliki sifat malu kepada manusia. Tidak ada kebaikan pun orang yang tidak memiliki sifat malu kepada manusia. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya dia malu kepada diri sendiri. Dari perbuatan yang dia lakukan, malu kepada diri sendiri. Ini dari ucapan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, apabila kalian benci, idza karihta syai'an antarahun nas fala taf'alhu idza khalaut. Apabila kalian membenci manusia itu melihatnya yang kalian lakukan, maka jangan kamu lakukan dalam keadaan bersendirian. Jika kalian benar-benar benci ada sesuatu yang kalian lakukan dilihat oleh manusia, kalian benci itu, maka benar-benar jangan kamu lakukan dalam keadaan bersendirian. Maka oleh sebab itulah malulah kepada diri sendiri. Ini sifat malu yang harus ditanamkan kepada manusia. 4 sifat malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada para malaikat, malu kepada orang-orang. Karena tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak memiliki sifat malu kepada orang lain. Kemudian terakhir malu kepada diri sendiri dari kemaksiatan. Yang terakhir ikhwah, hakikat malu. Bagaimana sih hakikat malu itu? Hakikat malu itu dari satu hadis. Tidak ada yang lainnya, hanya satu hadis. Hakikat ini sudah terkumpul padanya semuanya. Hakikat malu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallah. Kata Nabi sallallahu, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, nahnu nastahyi minallah." Ya Rasulullah, kami ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kadzalik. Laisa dzalik. Bukan seperti itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum pengakuannya, saya malu kepada Allah, bukan itu pengakuan malu kepada Allah. Sebenarnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu malu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istahiya minallahi haqqul haya. Lihat, di sini ditekankan haqqul haya. Siapa yang benar-benar malu kepada Allah sebenar-benar hakikat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
falyahfad ra'sahu wa ma wa'a. Hendaknya dia menjaga kepalanya dan apa yang ada pada kepalanya. Dia menjaga pemikirannya, dia menjaga pandangannya, ucapannya, telinganya dia jaga. Tidaklah dia berucap kecuali kebaikan, tidak mendengar kecuali kebaikan, bukan mendengar musik, bukan menggibah, bukan mencela, bukan namimah atau adu domba. Tidaklah dia melihat kecuali kebaikan. Seperti itu. Jangan sampai kita menjadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang ketika melihatku dalam keadaan baik di depanku namun di belakangku dia khianat. Jangan kita seperti itu. Makanya dijaga ini. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di depannya antum baik-baik, karena punya keinginan. Ada yang antum inginkan dari dia, namun di belakang antum khianat. Engkau menceritakan keburukannya dia, engkau seperti ini dan seperti itu dan seterusnya. Maka hakikat ini, hakikat malu ini, hendak engkau menjaga kepalamu dan apa yang ada pada kepalamu. Kemudian dia menjaga falyahfad batna wa ma wa'a. Hendaknya menjaga perutnya dan apa-apa yang dimasukkan ke dalam perutnya. Baik secara zahir maupun secara ma'nawi. Secara zahirnya makanan, tidaklah dia makan kecuali yang halal. Tidaklah dia minum kecuali yang halal. Ini secara zahir. Dia tidak memakan dari makanan-makanan subuhat. Dia tidak memakan makanan riba. Kemudian maknawi, makanan maknawi, memakan bangkai saudaranya dengan cara menggibahi dia. Itu kan memakan bangkai saudaranya, sama secara maknawi. Dan ini adalah seburuk-buruk makanan. Seburuk-buruk makanan manusia yang dia makan adalah makan bangkai saudaranya. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyadhkuril bila wal maut wal bila. Hendaknya dia senantiasa mengingat kematian dan adab kubur. Adab kubur. Ketika dia telah berada di kuburan, dia mengingat itu dan dia mengingat bahwasanya dia akan menjadi tulang belulang. Dia menjadi tulang belulang. Yang terakhir ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man arada al-akhirah taraka zinatad dunya." Siapa yang menginginkan negeri akhirat, hendaknya dia meninggalkan dunia. Kata para ulama, wal dunya wal akhirah la yajtami'an. Dunia dan akhirat tidak akan pernah berkumpul selamanya. Siapa yang beramal dengan amalan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan akhirat. Siapa yang beramal dengan amalan akhirat, dia tidak akan mendapatkan dunia. Itu sudah nyata, ikhwan. Dunia dan akhirat tidak akan pernah berkumpul selamanya. Tidak akan bersatu. Kalau kita hirs terhadap dunia, tidak akan dapat akhirat. Tapi kalau kita hirs akhirat itu, maka dunia itu tidak akan mendapat. Kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia dan rahmat. Dan itu nadir. Dan itu jarang. Jarang sekali. Wallahu ta'ala alam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man fa'ala dzalik faqad istahya minallahi al-haqqul haya." Siapa yang telah melakukan empat perkara ini, yaitu dia menjaga kepalanya, apa yang ada pada kepalanya, dia menjaga perutnya, apa yang ada pada perutnya. Kemudian dia senantiasa mengingat kematian dan mengingat di alam kubur, siksaan, kemudian bagaimana kesudahannya, dan terakhir dia meninggalkan urusan dunia. Siapa yang melakukan perkara ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad istahya minallahil haqqul haya. Sungguh dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar hakikat malu kepadanya. Sungguh dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar hakikat malu. Ini yang bisa kita sampaikan dari pertemuan ini. Mimbabi muraja ikhwah, mengingatkan kembali. Meskipun antum sering lewat pembahasan ini, namun tidaklah kecuali kita harus saling mudzakar, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bisa jadi kita luput, bisa jadi kita lupa, atau bisa jadi sama sekali kita belum mengetahuinya. Oleh sebab itulah ini untuk menghidupkan ilmu tersebut agar kita bisa beramal dengannya, sesuatu yang kita anggap ringan namun ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu taala alam bissawab walhamdulillah.
and Allah subhanahu